biohidrokarbon. Hidrokarbon. Iya, berbahan baku dari jerami. Sebenarnya kalau kita bisa bicara jerami, kalau biodiesel bahan bakunya sawit. Sawit itu akan menggerus atau kanibalisme dengan perusahaan minyak goreng. Ya, bahan baku minyak goreng adalah sawit. Kalau kita cerita etanol dan kawan, itu menggunakan singkong, aren, dan tebu misalnya. Siapa yang akan terganggu? Pabrik gula merah untuk gula aren. Kemudian kalau yang singkong ya mungkin tapioka dan sebagainya ya, itu akan terganggu. Sementara kalau jerami ini tidak ada yang terganggu, Pak. Masyarakat sekarang petani di Indonesia itu apa sih tanaman utamanya? Padi, Pak. Kita nggak perlu nyiapin lahan baru, nggak perlu buka hutan. Lahannya sudah tersedia, tanamannya padi. Yang selama ini petani dapat berasnya doang. Sekarang jerami pun, limbah pun memiliki nilai ekonomi. Itu sih, Pak. Jadi kalau terkait dengan Timur memberikan fasilitas kepada kita, memberikan karpet merah kepada kita, why not? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Komisaris Utama ya Pak Mulyadi, bahwa di Timur menyiapkan segalanya. Kami di sini sudah berusaha, tapi kita terbentur dengan aturan tadi, etanol dan biodiesel ya, biokarbon belum ada tempat, ya udah. Satu lagi, bahwa Bombibos lahir bukan hanya untuk Indonesia. Ketika Indonesia tidak bisa menerima kami, ya ada belahan dunia lain yang menerima kami, why not gitu kan? Boleh nggak Pak dikutip betul? Ketika Indonesia tidak bisa menerima, tidak memberikan tempat, ya ada belahan dunia lain. Bombibos sebagai solusi energi dunia, bukan hanya solusi Indonesia. Indonesia nggak mau terima belahan dunia, karena untuk dunia ada belahan dunia lain yang membutuhkan kami, why not? Kenapa enggak ya? Iya. Itu Pak. Makasih ya Pak ya. Oke. Timor Leste merasa untung atau strategis nggak kita kerjasama dengan Timor Leste? Sangat strategis Pak, karena selama ini dianggapnya Timor Leste maaf ya negara besar gitu. Betul, memang bukan negara besar Pak, tapi dia juga penduduknya masih lumayan lah ya, sekitar 4 jutaan kalau nggak salah di sana ya. Jadi dengan populasi tersebut, dan selama ini juga bahan bakarnya dia itu semuanya impor Pak. Karena produksi dalam negeri semuanya dijual, diekspor. Jadi mereka mengimpor bahan bakar minyak baru Pak dari luar negeri. Itu sih Pak. Jadi ketika kami hadir, nah ini kan yang diuntungkan kan bukan keuntungan ganda Pak. Petaninya diuntungkan, kemudian energinya juga energi dalam negeri, jadi produknya nggak perlu impor lagi Pak mereka Pak. Dengan 4 juta kira-kira bisa menyediakan berapa nih dengan kemampuan yang ada? Nah, dengan ketersediaan yang ada itu setidaknya kita secara bertahap Pak, nggak bisa langsung kita putuskan, karena proses kerjasamanya juga sedang disusun ya. Nanti siapa melakukan apa dan besarannya berapa, seperti sawah 25 hektar. 25 hektar itu kurang lebih, tapi kan nggak mungkin digarap sekaligus Pak. Sebagai patokan aja nanti Bapak hitung pakai kalkulator ya Pak. Dalam 1 hektar itu kurang lebih menghasilkan jerami 9 ton jerami Pak, basah ya. Itu hasil akhirnya Bombibos itu kurang lebih 30%-nya, berarti sekitar 3.000 liter ya. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 3.000 liter. Dikali saja 20. Betul, jadi nanti 9 ton dikalikan 25.000 hektar, kemudian dikalikan 30%, itulah kapasitas yang bisa kami keluarkan. Siap.